Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa nawwara qulubana bi hidayatil Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul alam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul arabi wal ajam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin makarramin, para alim ulama, para pimpinan DKM Masjid Al-Khairatul Islam yang saya muliakan, seluruh hadirin wal hadirat yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan semuanya dianugerahi sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semua bisa mengisi sisa umur kita ini dengan amal solih. Salah satunya kita ikut taklim pada malam hari ini. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karamin. Wal habibul ladzi turja syafa'atu likulli aulin minal ahwali muqtahamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karamin. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karamin. Ala diniyya wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul A'la, surat Al-A'la, yang biasa kita baca Sabbihis marabbikal a'la pada setiap sholat Jumat. Tadi sunnahkan membaca itu. Sabbihis marabbika, sabbih, sucikanlah, isma rabbika, nama Tuhanmu, yaitu nama Allah, ya. Al-A'la, yang maha tinggi, yang maha agung. Artinya kita diperintahkan untuk mensucikan Allah. Jangan sampai kita punya anggapan bahwa Allah itu punya sifat yang tidak baik. Bersih dari semua tuduhan. Misalnya ada orang yang bicara bahwa Allah tidak adil, itu tidak boleh. Apalagi sampai menyekutukan Allah. Allah ada saingannya, Allah ada temannya, itu syirik, musyrik. Sedangkan kita ini ahli tauhid, orangnya namanya muwahhid, kalau jamak muwahhidin, orang yang mengesahkan Allah. Artinya kita punya keyakinan bahwa Allah itu Maha Esa, bahwa Allah itu Maha Satu. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah punya sifat yang maha sempurna. Tidak ada kekurangan sedikit pun. Misalnya
ada orang kok ekonominya lagi turun, jangan nyalain Allah. Ya, yang nyalain kita sendiri. Kenapa kok rezeki saya hari ini turun, atau bulan ini kok turun? Ya, Allah Maha tahu semuanya. Kebutuhan kita semua Allah tahu. Jangankan kita, kebutuhan semut yang kecil itu, kadang-kadang ada jalan di pinggir ubin, itu kan dia butuh makan, butuh minum. Ya, semut butuh makan. Itu Allah tahu dan Allah ngasih makan semut. Makanya semut banyak aja. Ya, karena dikasih makan oleh Allah. Nah, kita yang punya akal, tentu kita juga dijamin oleh Allah. Oleh karena itu, ketika kita ada ekonomi turun, kita harus ngaca, harus minta kepada Allah. Makanya dikatakan ta'arraf ilallah firraha ya'rifka fisiddah. Kenalkan dirimu di saat senang, maka Allah akan mengenalmu di saat sulit. Jadi kayak kita ini sholat maghrib, jamaah maghrib, dan lagi nanti kita jamaah isya, itu seakan-akan kita mengenalkan diri kepada Allah. Seakan-akan laporan, ya Allah saya lapor, ya Allah saya hadir di panggilanmu. Allah akan memanggil, mengumandangkan adzan, hayya 'alas shalah. Artinya apa? Mari kita sholat. Allah ngajak kita sholat dan kita sholat. Kita lapor kepada Allah. Ta'arraf ilallah firraha. Kita sekarang kan lagi senang, lagi sehat, lagi bisa jalan ke sini. Iya kan? Semua ke sini kita kan jalan tadi. Pakai jalan kaki dari rumah nyampe di sini. Alhamdulillah. Ini firraha, kita dalam keadaan senang. Semuanya senang. Tidak ada yang stres, tidak ada yang sedih. Muka-mukanya ngelihat, muka-mukanya ngelihat, mukanya orang senang. Ya, minimal makan 3 kali sehari. Masih makan nasi enggak? Masih. Alhamdulillah. Masih normal lah. Masih makan nasi. Ya. Ada yang udah nggak bisa makan nasi, makannya bubur mulu. Buburnya kan bubur halus lagi. Ya. Dikasih daging ini udah nggak bisa. Ya. Bahkan ada lagi yang makannya hanya lewat apa itu yang selang itu. Ya. Lewat selang. Ada. Tapi kita kan tadi makannya apa pakai selang? Enggak kan? Ya. Makanya langsung ngambil nyuap. Nah, itu kita syukuri. Itu nikmat Allah yang luar biasa. Yang kadang-kadang orang tidak nyadar bahwa ini adalah pemberian Allah. Nah, oleh karena itu, apapun keadaan kita, fakta yang ada pada diri kita ini, kita syukuri. Dengan cara apa? Dengan cara menganggap, meyakini bahwa Allah sayang sama kita, bahwa Allah memberi rahmat kepada kita, bahwa Allah memberi hidayah kepada kita. Hidayah itu petunjuk, petunjuk untuk berbuat baik. Anggap aja kita semua ini lagi berbuat baik. Orang taklim itu nggak ada orang yang mengatakan taklim itu buruk. Kalau nyopet baru dikatakan buruk. Taklim semua orang, mau orang baik atau orang jahat, kalau ada orang ngaji pasti dinamakan orang berbuat baik. Nah, kita bisa berbuat baik ini karena semata-mata hidayah dari Allah. Hidayah itu apa? Hidayah itu nurun fil qalbi, atau nurun yukdafu fil qalbi. Nur itu cahaya yang dimasukkan ke dalam hati manusia. Jadi orang kalau mendapatkan hidayah dari Allah, itu hatinya seakan-akan ada lampunya, Pak. Kayak ruangan ini, sekarang ini kan terang nih. Ada lampu di mana-mana itu.
berapa ratus watt atau mungkin ribuan watt, terang kita bisa ngelihat wajah antara satu dan lainnya, ya, bisa ngelihat satu-satu. Kenapa? Ada cahaya, terang, kita jelas. Ini si A, ini si B, ini bapak si Anu, bapaknya si Ani, ya, kita bisa ngelihat dengan jelas. Kenapa? Karena ada lampu penerang. Orang yang dapat hidayah itu hatinya ada nur, hatinya ada cahaya. Oleh karena itu kalau Al-Quran dikatakan hudan lil muttaqin, petunjuk hidayah bagi orang yang bertakwa, berarti orang yang bertakwa itu hatinya terang. Orang itu kalau hatinya terang, orang nyebutnya fresh. Fresh itu apa? Segar. Kalau buah itu kan ada di mall, itu ada buah fresh, tulis buah segar. Toko buah segar. Kenapa kok itu buahnya segar semua? Ada AC-nya yang kuat, ya. Itu. Ada kulkasnya yang kuat. Sayurnya fresh, segar. Nah, kalau orang itu hatinya fresh, seger, badannya seger, otaknya juga seger. Kalau otaknya itu seger, buat mikir juga enak. Ya, mikir itu gampang. Kadang-kadang ada orang mikir itu susah, jalan buntu. Mikir ini mentok, mikir itu mentok. Kenapa? Karena pikirannya lagi kalut. Katanya orang sini, pusing 7 keliling. Keliling kemana? Iya, itu. Tapi kalau kita segar, otaknya segar, hatinya terang, hatinya bercahaya, insya Allah mikirin apa saja enak. Ada masalah pun enak. Bahkan ada masalah pun masih tetap bisa senyum. Bukan karena orang gila, karena memang bahagia. Coba Bapak dan saudara sekalian, ada orang main arum jeram, tahu ya? Yang naik perahu ban itu biasanya di puncak, ya. Yang kali yang banyak batu gede-gede, ya, arum jeram. Kan itu justru kali yang cari yang ada banyak batunya, banyak rintangannya. Kalau orang yang nggak ngerti itu permainan arum jeram itu menyenangkan, nganggap orang yang naik arum jeram gila, ya, jalan ngikutin arus air, tiba-tiba ketabrak apa? Batu besar, gelimpang itu, terguling. Dia malah sorak-ore. Taruhlah 5 anak atau 5 orang yang ada di arum jeram itu, tabrak batu kok sorak-ore, kok senang? Ya, orang yang nggak ngerti dikira, oh itu anak gila itu berlima itu. Padahal bukan gila. Dia justru dia menikmati ditabrak batu. Makanya kadang-kadang malah oleh jokinya, karena kita diikuti oleh joki atau apa itu, pemandunya itu, ya, pemandu yang ikut di perahu karet tadi, itu sengaja begitu dilihat di depan itu ada batu besar, sengaja itu diarahkan ke batu, ya, biar nabrak batu girang. Itu kan nabrak, itu kan masalah. Lah kok malah senang? Jadi ada orang yang menghadapi masalah tapi justru senang. Nah, contoh lagi, Bapak ada yang pernah ke Gunung Dieng nggak? Dieng di Jawa Tengah. Di Gunung Dieng itu anak-anak muda biasanya naik jeep yang terbuka itu, ya, naik ke gunung. Habis itu pulangnya dibawa turun nyebur ke kali, nyebur yang kalinya di sini ada air, sana kosong, sana. Begitu ada air, bukan malah menghindari. Kalau kita jalan di jalanan itu ada lubangan air, kita kan menghindar. Kalau di sana tidak. Oleh sopirnya itu, yang sopir jeep itu, malah sengaja itu dijeblosin ke lubang air, jeruat. Kita tampias, basah-basah. Lo kok girang? Yang nggak ngerti dikirain orang gila. Ya malah seneng malahan.
kena air. Ya, kenapa? Dia udah siap-siap Pak, udah dibilangi nanti kalian akan basah, makanya bawa pakaian yang anti basah atau pakaian kotor, kaos kotor. Kaos kamu nanti akan kena air basah. Siap-siap kamu. Jangan pakai baju hem, pakai dasi, ya, pakai pokoknya yang ganteng lah. Enggak begitu. Ya, siap-siap terkena basahan air. Airnya air kotor Pak, bukan air bening, air kali. Ya kita tahu lah airnya kayak begitu. Tapi enjoy aja mereka. Nah, kita hidup di dalam kehidupan sehari-hari ini, bagaimana kita menghadapi masalah tapi enjoy, enak aja. Kenapa kita bisa enjoy? Kita yakin bahwa kita suatu saat ibtilaan minallah, ada ujian dari Allah. Allah udah ngasih tahu, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfus, dan seterusnya. Allah sudah ngasih tahu, saya suatu saat nguji kalian. Diuji. Jadi kita ini tinggal siap-siap saja. Suatu saat pasti ada ujian. Nggak ada orang yang hidupnya mulus, nggak ada ujian. Nggak pernah sakit sama sekali, nggak pernah ada problem sama sekali, nggak ada. Semua orang pasti pernah menghadapi problem, masalah. Maka ada ilmu namanya problem solving. Problem solving itu ilmu caranya menghadapi masalah. Solving, memecahkan masalah. Problem itu masalah. Bagaimana cara memecahkan masalah? Dan itu diajarkan. Apa itu di pabrik, apa di kantor, atau apa, itu diajarkan. Nah, oleh Allah kita juga diajarkan bagaimana cara menghadapi masalah. Menghadapi masalah jangan menuduh Allah. Ya, kenapa sih saya dikasih sakit? Kok si A itu nggak sakit, kok saya sakit? Nah, kita ini diuji oleh Allah. Diuji oleh Allah. Liyudhiran nas. Ya, untuk menunjukkan manusia mana manusia yang mukmin dan mana manusia yang kafir, bahkan manusia yang munafik. Munafik itu nggak ketahuan bahwa dia orang jahat, tapi ketika ada ujian nanti Allah memberitahu, tahu-tahu muncul, istilahnya dibuka aibnya. Yang buka siapa? Allah. Ya, ternyata dia dipermalukan oleh Allah di hadapan orang banyak. Nah, itu banyak contohnya itu di masyarakat yang dipermalukan oleh Allah atas perbuatannya sendiri. Dikirain selama ini orang baik-baik aja, tahu-tahu ternyata ketangkap KPK, tahu-tahu ketangkap polisi. Nah, itu nggak ketahuan tadinya, aman-aman saja. Tapi Allah membuka aib orang, manusia. Oleh karena itu kita tetap bersyukur. Jadi Allah masih menutupi aib kita. Jadi jangan ada tuduhan sesuatu yang tidak baik kepada Allah. Itu sabbihisma rabbikal a'la. Allah maha tinggi, Allah maha luhur, maha segala-galanya. Allah itu maha melindungi. Kita ini dilindungi oleh Allah. Dari bayi sudah dilindungi. Coba kalau dulu kita nggak dilindungi, mungkin udah dilempar sama ibu kita, dimakan kucing udah. Tapi ibu kita sayang. Nah, makanya Allah itu ngasih rahim kepada ibu. Semua ibu, semua perempuan dikasih rahim. Tempatnya apa? Tempatnya bayi. Ya, kenapa yang dikasih rahim kok nggak bapak-bapak? Bapak-bapak dikasih rahim, nanti punya anak, hamil. Ada nggak? Lah nggak ada. Kalau ada viral nanti, paling hoak. Ya. Jadi yang dikasih ibu-ibu.
Kenapa? Ibu yang punya kasih sayang sama anak, mulai dari hamil, udah dilus-lus sama ibunya, disayang-sayang. Malah kadang-kadang ada yang kayak orang gila, ngomong sama anaknya, ya. Anaknya belum lahir, diajak ngomong sama emaknya. Nak, kamu nanti jadi anak baik ya nak. Kamu baik-baik aja ya nak ya, di perut ya. Lemaknya ngomong. Kata suaminya, bini gua ngomong sama siapa itu? Ngomong sama janin, sama bayi di dalam perut. Bapaknya datang ikutan. Nak, bapak datang nih nak. Datang dari kerja nak. Capek nak ya. Kamu baik-baik ya di perut. Nanti ibumu biar gak sakit. Emaknya ngomong sama di perut, bapaknya ikutan ngomong. Nah, itu tandanya kasih sayang orang tua. Begitu lahir juga begitu. Anak disayang-sayang. Ya. Bahkan kalau ada anaknya digangguin oleh orang lain, ibunya marah, bapaknya marah. Karena punya sifat melindungi. Sebenarnya Allah yang melindungi kita. Wasilahnya, perantaranya orang tua kita. Dilindungi oleh orang tua kita. Itu wasilah. Wasilah itu perantara saja. Hakikatnya Allah yang melindungi kita. Dari bayi, kemudian jadi anak, jadi remaja, jadi dewasa, sampai sekarang jadi kakek pun masih dilindungi oleh Allah. Alhamdulillah. Makanya kita harus husnudzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah. Allah itu maha sayang kepada kita, maha penyantun kepada kita, maha lembut kepada kita. Itu maksudnya Allah hendaknya kita sucikan dari sifat-sifat yang kurang sempurna atau sifat yang kurang baik. Alladzi khalaqa fasawwa. Allah tadi yang maha tinggi, yang kita sucikan, yang menciptakan makhluk, ya. Allah menciptakan makhluk, ya, termasuk menciptakan kita, fasawwa, kemudian menyempurnakan. Jadi kita ini semua diciptakan oleh Allah dalam keadaan sempurna. Fi ahsani takwim, dalam ayat lain. Apa artinya? Dalam sebaik-baik bentuk. Kita manusia ini sebaik-baik bentuk dibanding dengan makhluk yang lain. Bapak dengan ayam jago, gantengan mana? Walaupun ayam jago mahal, ya, ayam Bangkok mahal, masih gantengan bapak. Ya. Manusia dibandingkan dengan apa saja. Kambing Garut, tahu kambing Garut ya? Yang gede, yang ininya apa namanya? Tanduknya. Ya. Oh, itu kambing Garut mahal, puluhan juta, bahkan ada yang ratusan juta. Kalau dia jawara ya. Kambing Garut kan suka diadu jawara. Mahal. Masih mahal harga manusia. Ya, tidak bisa dibandingkan dengan makhluk apapun. Itu Allah menciptakan kita semuanya dengan sempurna. Walladzi qaddara fada. Dan Allah yang menentukan kadar, ukuran. Kita ini diciptakan oleh Allah dengan ukuran yang pas. Bapak punya hidung. Hidung bapak siapa? Berapa senti itu? Panjangnya, tingginya. Itu udah pas Pak hidung kita ini. Jangan minta hidung dipanjangin kayak Petro. Ya, Pinocchio ya. Kayak ini. Malah bapak kalau dipanjangin malah nggak pantas. Jangan tiru-tiru orang bule ya. Orang Arab yang ujungnya mancung. Lah cocok dia, badannya tinggi, besar. Hidungnya juga tinggi, besar, cocok. Nah kita orangnya kecil, pendek. Minta hidungnya panjang. Ntar kayak Pinocchio nanti. Panjang, malah nggak sempurna. Tadi di awal Allah menciptakan makhluknya dengan sempurna. Ditambahi lagi
Walladzi qaddara. Menciptakan ini dengan ketentuan yang pas. Hidung kita ukurannya pas, tangan kita ukurannya pas. Apalagi tangan, rambut, kaki, semuanya ukurannya pas. Pas untuk diri kita. Oleh karena itu kita jangan sampai kepengen punya tangan yang lebih panjang dari yang kita punya. Nah, kalau artis-artis biasanya pengen yang lebih, hidung ditambal-tambal biar mancung, pipi ditambah-tambah, ditemplokin daging dari pantat sini. Operasi plastik, ya, dikasih silikon, semuanya dioperasi. Itu tidak bersyukur. Ya, walladzi qaddara. Allah itu sudah menciptakan kita ini dengan kadar ukuran yang pas. Pipi kita seperti itu ya udah dinikmati aja. Nggak usah ditemplok-templok biar kayak bakpao. Ya. Bibir, ada bibir dioperasi. Biar apa? Biar sensual. Biar doer. Nggak usah. Bibir yang ada aja. Ya. La fitrata illallah. Ikutin aja ciptaan Allah ini, nggak usah dirubah-rubah. Ya, apalagi yang lebih parah lagi Pak, orang laki-laki pengen jadi perempuan. Ada nggak? Kan laki-laki kan dia dikasih alat ya, dikasih senjata. Dia nggak mau dikasih senjata. Datang ke dokter, itu dipotong itu. Kalau bapak kan dipotong cuma ujungnya doang. Ya. Nah, ini ada orang dipotong sampai orang nebang kayu itu diganti, iya, digergaji sampai habis, sampai pongkolnya. Iya, pongkolnya. Nah, dirubahlah dia pengen jadi perempuan. Kita ini udah diciptakan oleh Allah sebagai laki-laki, semua organ tubuh kita disesuaikan kalau kita laki-laki. Perempuan juga udah disesuaikan dengan kebutuhan perempuan. Jadi kita syukuri saja apa yang diberikan oleh Allah. Fahada, ya, alladzi qaddara fahada. Kemudian Allah memberi hidayah. Ya, kita sudah diciptakan dengan baik, dengan sempurna. Kan kita ditaruh di muka bumi ini Allah yang naruh. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah yang mengeluarkan kalian dari perut ibumu. Allah mengeluarkan dari perut ke muka bumi. Sekarang kita ada di muka bumi. Kita udah terpisah dari perut ibu kita. Nah, di muka bumi ini seluas-luasnya. Ya, bumi ini luasnya bukan main. Ya. Pak, sekarang kan bumi sudah pendek. Yaitu di internet. Berita di Amerika hari ini kita bisa lihat, tapi di HP. Tapi faktanya kita tetap aja di Beji, tetap aja kita ada di Depok. Ada Palestina dibom oleh Israel. Tahu kita. Orang bilang katanya dunia semakin pendek Pak. Kejadian di luar negeri kita udah bisa tahu. Iya, tapi lewat HP. Ya. Tapi kalau kita jalan beneran ke Palestina, jauh dekat. Ya jauh sejauh-jauhnya. Jalan ke Amerika sejauh-jauhnya. Jalan ke Saudi Arabia jauh sejauh-jauhnya. Jadi dunia ini jauh, luas sekali. Ya. Oleh karena itu di ayat yang lalu, wa ilal ardi kaifa sutihat. Dan lihatlah, perhatikanlah bagaimana bumi itu digelar, dibentangkan oleh Allah seluas-luasnya. Artinya apa? Kita bebas jalan di muka bumi. Ada ayat fasiru fil ardi, maka berjalanlah kalian di muka bumi. Jalan-jalan kemana saja boleh, yang penting ada modalnya. Ya, Bapak orang Pondok Cina kan sering tuh keliling Pulau Jawa. Mana? Ziarah Wali Songo ya. Wah, ke Cirebon, ke Demak, ke Kudus, ke Muria, sampai ke Surabaya, sampai kemana-mana.
boleh. Yang penting ada modalnya, ada bekalnya. Ya, insya Allah kita masih punya kesempatan untuk jalan di muka bumi sepuas-puasnya, sesuai dengan kemauan kita. Dan Allah membolehkan. Yang penting kita cari hikmahnya. Hikmahnya apa kita berjalan itu? Oh, malah orang itu kalau berjalan jauh itu dikasih hadiah oleh Allah. Apa hadiahnya? Kita di korting sholatnya, Pak. Paham ya? Kalau kita pergi jauh, Bapak pergi ke Demak, ke Raden Patah misalnya, atau ke Sunan Kalijaga, pergi jauh kita, sholatnya di korting. Sholat duhur yang biasanya 4, apa? Boleh cuma 2. Sholat asar boleh cuma 2. Maghrib sama isya boleh disatukan. Kalau kita kan di sini kan nunggu ntar nunggu masuk isya, ya. Tapi kalau Bapak lagi pergi, lagi jalan di muka bumi, perjalanan jauh, malah dikasih bonus oleh Allah. Bonusnya berupa korting. Sholat yang biasanya 4, udah haji sholatnya 2 saja, karena Bapak pergi capek, musafir. Nah, ini kan orang nggak paham bahwa Allah ngasih bonus pada kita. Orang yang mau jalan, orang yang mau pergi dibolehkan. Tapi siapa yang boleh jamak qashar tadi? Orang yang perginya sekurang-kurangnya mubah menurut hukum. Boleh. Ya, lebih bagus lagi kalau pergi sunnah. Ya tadi, ziarah atau pergi ke rumah besan. Mungkin ada besannya di Solo, di mana? Solo apa Jogja? Pacitan. Jauh lagi. Iya. Pergi ke rumah besan, silaturahim ke Pacitan. Dari Depok ke Pacitan berpuluh jam. Jauh. Nah, capek. Tapi oleh Allah nggak diomelin, nggak dimarahin, malah dikasih bonus. Wah, jangankan sholat, puasa aja boleh batalin kok. Pergi ke Pacitan, di rest area ngopi. Pak Haji Jayadi ketua DKM ngopi, boleh nggak? Lah boleh, bonus. Padahal di bulan Ramadan, asal mau aja, ya ngopi, sarapan, ya sarapan di restoran, di rest area mana? Ya pokoknya di pinggir tol ini. Nah ini puasa-puasa kok pada makan. Lah orang pergi jauh, ya apalagi pergi sunnah. Silaturahim itu sunnah, diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita ini diberi hidayah oleh Allah. Walladzi akhrajal mar'a, dan Allah itu yang mengeluarkan, asalnya mar'a itu tempat piaraan, itu ya tempat angon. Kalau zaman dulu kan angon kebo, angon sapi, angon kambing, menggembala di mana? Di padang rumput kan. Ada yang pernah angon dulu waktu kecil, iya kan? Nah itu mar'a. Nah, tetapi ini tidak terbatas angon kambing tadi, tempat makanannya binatang. Jadi Allah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan buat kita semua. Coba kemarin kita kemarau, ya seakan-akan hujan telat sedikit aja orang udah pada pusing, orang udah pada gelisah, ya. Tapi dengan adanya hujan, alhamdulillah Allah yang ngasih hujan, tumbuh-tumbuhan tumbuh semua. Buat siapa? Buat kita yang nanam padi, tumbuh padi, ya ditumbuk jadi beras, dimakan oleh manusia. Yang nanam jagung dijadikan tepung maizena. Tepung apa itu? Tepung jagung. Ya, ada tepung gandum, dibikin kue, dibikin roti. Buat siapa? Buat kita, buat manusia. Jadi Allah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan ini buat makhluknya
Selain hewan, kita semua. Kita ini udah konsekuensinya. Kita ditaruh di muka bumi, maka fasilitasnya pun disediakan oleh Allah. Butuh makan, ada beras, ada padi, tumbuh di sawah. Ya, walaupun di Pondok Cina udah nggak ada ya. Ada nggak tanaman padi? Udah nggak ada ya. Udah jadi bangunan semua, udah jadi apartemen. Padinya coklat. Padinya coklat udah. Iya, udah jadi rumah dan lain-lainnya. Tapi kita semua tiap hari makan beras dari tanaman para petani. Demikian juga makanan-makanan yang lainnya. Itu Allah semua yang menyediakannya buat kita. Oleh karena itu, khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Allah menciptakan apa yang ada di bumi ini untuk mulakum. Jami'an semuanya, seluruhnya. Jadi yang di muka bumi ini seluruhnya buat kita. Hanya sedikit yang dikecualikan, yang diharamkan. Yang diharapkan yang sekarang lagi viral apa? Yang nggak boleh. Apa Pak? Makanan apa? Masa nggak tahu? Fatwa MUI. Apaan? Makanan-makanan yang produsennya buat bantu Israel. Nggak boleh. Ya. Jadi bukan makanannya itu materinya yang haram. Makanannya suci. Kalau Bapak belum tahu ada fatwa MUI, beli makanan tertentu tadi, dimakan. 1, Bapak beli 5, yang 4 belum dimakan, masih ditaruh di kulkas. Halal nggak yang 4 tadi? Halal, barangnya halal. Tapi nanti atau besok jangan beli lagi, karena sudah tahu buat apa tadi? Buat bantuin Israel. Jadi yang nggak boleh itu bantuin tadi, ya. Jadi makanan-makanan yang dianggap itu untuk penghasilannya dikirim buat bantu Israel, dalam tanda kutip, karena Israel menjajah Palestina, sedangkan Indonesia anti penjajahan. Segala bentuk penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Itu kesepakatan bangsa Indonesia. Jadi maka sekarang seperti itu. Jadi kalau makanan yang diharamkan bukan hanya materinya saja, tapi ada unsur yang lain. Makanya termasuk cara memperolehnya. Kita cara memperoleh makanan dengan cara yang halal, dengan cara yang diridhoi oleh Allah. Kalau yang tidak diridhoi, akhallallahu bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli yang jujur halal. Tapi wa harramar riba, Allah mengharamkan barang riba, rentenir dan sejenisnya. Tapi kalau yang jual beli mulus-mulus aja, semuanya asal diperoleh dari jual beli halal. Cara yang lain lagi, misalnya apa? Bai'ul gharar, jual beli dengan tipu-tipu, dengan menipu. Barangnya cacat dibilang tidak cacat, barangnya buruk dibilang baik. Laku sih laku, tapi itu haram jual belinya. Namanya kalau dalam fikih bai'ul gharar, jual beli melalui tipu menipu, itu haram. Tapi kalau jual beli yang mulus saja halal, bahkan barokah. Jadi pekerjaan manusia yang paling mendatangkan barokah adalah pekerjaan jual beli, pekerjaan bisnis. Tapi dengan syarat bisnisnya yang jujur, fair. Kalau tidak fair, hilang barokahnya. Nah, oleh karena itu, Bapak dan saudara sekalian,
yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu tinggal dikit. Kalau ada pertanyaan belum dilanjut, disilakan. Ada yang bertanya? Cukup? Ya. Kalau cukup, kita simpulkan kajian kita pada malam hari ini, bahwa kita sebagai orang muslim hendaknya kita husnudzon kepada Allah, menyangka baik kepada Allah. Semua sifat-sifatnya Allah al-a'la, yang maha tinggi. Tidak ada yang punya sifat rendah seperti manusia. Kalau manusia itu punya sifat yang mulia, ada namanya akhlakul karimah. Tapi ada yang punya sifat-sifat buruk, namanya akhlakul madmumah, akhlak yang tercela. Allah tidak ada yang tercela. Yang ada negatif dan positif itu hanya manusia. Kalau Allah positif semua. Nah, maka ada namanya asmaul husna. Asma itu nama-nama, husna itu yang baik. Jadi nama Allah itu semua baik, mengandung makna yang baik, mengandung arti yang baik. Contoh misalnya Ar-Razzaq. Namanya Allah salah satunya Ar-Razzaq. Artinya maha pemberi rizki. Kita semua dikasih rizki. Bukan hanya Pak Ketua di kandung yang dikasih rizki. Anak namanya rizki. Ya, tapi semua kita ini dibagi rizki. Makanya namanya Allah Ar-Razzaq. Cuma kalau kita ngasih nama anak, nggak boleh diberi nama Razzaq. Ya, nggak boleh. Harus apa? Harus Abdur Razzaq. Harus ada abdunya. Hamba. Hamba zat yang maha pemberi rizki. Jadi intinya kita harus husnudzon kepada Allah, bahwa Allah punya sikap baik kepada kita semua. Allah menyayangi kita semua, mengasihi Allah, mengasihi kita semua. Jangan ada yang curiga kepada Allah. Ya, kalau curiga kepada maling, nggak boleh. Malam-malam mendap-mendap di bawah jendela, di samping rumah, kita curiga, boleh nggak? Nggak boleh. Ya, karena ada indikator namanya. Baik, mudah-mudahan kajian kita menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah bagi kita semua. Mari kita tutup dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.